Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasya Alicia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031282328059. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Hasmidiani SPD MSI dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Adapun proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan menjadi hal yang sangat krusial bagi manusia. Pendidikan dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri manusia. Karena tanpa pendidikan, kemampuan manusia tidak dapat dioptimalkan. Peran pendidikan juga menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, kompeten, dan berpengalaman melalui pengajaran dan pelatihan yang dilakukan dalam institut pendidikan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila suatu proses pembelajaran berhasil dan dapat dicapai dengan metode pengajaran yang menggunakan model pembelajaran. Adapun model pembelajaran diantaranya discovery learning yang berfokus pada keaktifan dan kemandirian siswa. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh model pembelajaran discovery learning yang terdapat pengaruh signifikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari masalah yang dibuat, apakah benar terdapat pengaruh dari model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Adapun manfaat penelitian, secara teoritis dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa. Secara praktis, bagi peneliti dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, bagi sekolah dapat menjadi sumber informasi tambahan, bagi siswa dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan, dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama ada konsep model pembelajaran, definisi model pembelajaran, konsep model pembelajaran discovery learning, ciri-ciri model pembelajaran discovery learning, langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Yang kedua ada hasil belajar, definisi hasil belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada hasil penelitian dari Sapitri 2022 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang sangat efektif apabila model pembelajaran ini diterapkan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta didik serta menjadikan mereka lebih aktif dan mandiri. Yang kedua, hasil dari penelitian Ramadhani 2021 yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pendekatan discovery learning sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa karena mampu memotivasi dan membuat siswa menjadi lebih aktif serta mandiri. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu HA, hipotesis analisis. Adakah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan? Dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini tergolong menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara variabel X, model pembelajaran discovery learning, dan variabel Y, hasil belajar. Yang kedua, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas, independen, yakni model pembelajaran discovery learning atau bisa dikatakan variabel X, dan variabel terikat, dependent atau variabel Y, yaitu hasil belajar. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama,
Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang memfokuskan kepada kemandirian siswa dalam menemukan ilmu pengetahuan atau wawasan yang baru yang belum diketahui sebelumnya dengan cara berpikir kritis, lebih aktif, kreatif, serta imajinatif dalam menjalani pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua ada hasil belajar, merupakan perolehan atau hasil yang diperoleh ketika seseorang melalui proses pembelajaran yang ada di lingkungannya dengan cara mengubah perilaku, pikiran, serta cara menyelesaikan persoalan dari pengalaman yang telah dilaluinya untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah siswa kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Jumlah siswa pada setiap kelas berjumlah 34 siswa yang dimana terdapat 2 kelas pada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak tersebut. Maka total populasi adalah 68 orang. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena teknik ini digunakan ketika jumlah populasi kurang dari 100, yang dimana jumlah populasi siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan berjumlah 68 siswa, yaitu kurang dari 100. Maka semuanya akan dijadikan sampel. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada checklist observasi. Digunakan untuk melihat keterlaksanaannya penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran. Yang kedua ada angket. Digunakan untuk mengetahui jawaban dari responden penelitian guna memperoleh gambaran tentang pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Instrumen tersebut terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan oleh validator ahli, yaitu dosen program studi pendidikan ekonomi, untuk menguji validasi butir tes soal sebelum diberikan kepada responden. Yang kedua, uji rehabilitas dengan pengujian rehabilitas instrumen yang digunakan dalam perhitungan rumus koefisien rehabilitas yang sesuai dengan instrumen yang bisa dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode pre-test dan post-test yang merupakan metode penelitian yang digunakan sebelum pre-test, penerapan model pembelajaran, dan sesudah penerapan model pembelajaran, yaitu post-test. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama analisis data angket untuk mengukur persentase keseluruhan dari hasil jawaban angket dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100. Lalu, normalitas data untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yang dipilih. Yang ketiga, hipotesis korelasi dilakukan untuk mengetahui validitas hipotesis pengaruh antara model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa dengan rumus pada PowerPoint. Yang keempat, koefisien determinan dilakukan untuk menguji besar atau kecilnya dorongan dari variabel bebas kepada variabel terikat. Yang terakhir ada uji T, yaitu uji yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh hasil belajar terhadap penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa, yang dimana dalam uji T ini menggunakan rumus sebagai berikut yang ada pada PowerPoint. Terima kasih, sekian pemaparan proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.